Bayangkan ini, malam sudah larut, udara dingin menyelimuti rumah. Anda berjalan perlahan ke kamar mandi, seperti biasa, berniat menyegarkan tubuh sebelum tidur. Air hangat mulai mengalir membasahi kulit Anda, mengendurkan otot yang kaku, memberi rasa nyaman setelah seharian beraktivitas. Segalanya terasa tenang, normal, aman. Namun keesokan paginya, Anda terbangun dengan kesulitan berbicara. Bibir terasa berat, kata-kata tak bisa keluar dengan jelas. Tangan kanan Anda tak bisa diangkat, dan kaki terasa lemas tak berdaya. Panik mulai menjalar. Ini bukan mimpi. Anda baru saja mengalami gejala stroke, dan semuanya terjadi diam-diam saat Anda tidur. Saya bukan bermaksud menakuti Anda, tapi sebagai seorang dokter spesialis otak, saya sudah menyaksikan terlalu banyak kasus seperti ini, terutama pada orang-orang berusia di atas 60 tahun. Mereka tampak sehat, bugar, mandiri. Mereka tidak merokok, tidak makan sembarangan, bahkan rajin berjalan pagi. Tapi suatu pagi mereka kehilangan kemampuan bicara atau tak mampu menggerakkan separuh tubuh. Bukan karena serangan jantung, bukan karena kolesterol tinggi, tapi karena kebiasaan mandi. Ya, kebiasaan mandi yang kelihatannya sederhana, nyaman, dan bahkan dianggap menyehatkan, justru menjadi pemicu utama stroke pada usia lanjut. Dan yang lebih mengejutkan, kebanyakan orang tidak pernah diberitahu soal ini. Tidak ada peringatan di televisi, tidak diajarkan di klinik kesehatan. Tidak ada kampanye nasional yang membahas hal ini secara serius. Hari ini, saya ingin memecah kesunyian itu. Dalam video ini, saya akan membongkar 5 kebiasaan mandi yang sering dilakukan oleh orang dewasa di atas usia 60 tahun, yang ternyata dapat meningkatkan risiko stroke secara signifikan. Beberapa dari kebiasaan ini mungkin Anda lakukan setiap hari tanpa merasa ada masalah. Tapi setelah Anda tahu bagaimana cara kerja tubuh lansia, bagaimana tekanan darah berubah, bagaimana aliran darah ke otak bisa terganggu hanya karena air panas atau waktu mandi yang salah, Anda akan mulai memahami betapa berbahayanya kebiasaan ini. Saya tahu topik ini terdengar tidak biasa. Mandi, penyebab stroke. Tapi izinkan saya menjelaskan dengan bukti medis, kisah nyata pasien saya, dan saran praktis yang bisa Anda terapkan segera. Tujuan saya bukan untuk membuat Anda takut mandi, melainkan agar Anda tahu cara mandi yang aman dan sehat di usia lanjut. Apalagi jika Anda tinggal di Indonesia, di mana data dari Survei Kesehatan Nasional 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 3% orang usia 60 tahun ke atas telah mengalami stroke, dan jutaan lainnya memiliki risiko tinggi karena menderita tekanan darah tinggi, diabetes, atau penyakit jantung. Mandi dengan cara yang salah bisa menjadi pemicu terakhir yang membuat sumbatan darah terjadi di otak Anda saat Anda tertidur. Jadi saya mohon, dengarkan baik-baik. Jika Anda peduli pada kesehatan otak Anda, jika Anda ingin terus bisa berjalan sendiri, berbicara dengan cucu Anda, atau tetap mandiri di usia senja, jangan abaikan informasi yang akan saya bagikan ini. Dan bagian yang paling mengejutkan, kebiasaan kelima adalah yang paling umum dilakukan, dan mungkin Anda melakukannya tadi malam. Sebelum kita mulai, jika Anda merasa video ini penting, silakan tekan tombol suka, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan video penting lainnya. Dan jika Anda pernah mengalami gejala ringan, seperti pusing setelah mandi, badan lemas setelah air hangat, atau merasa mata berkunang saat keluar dari kamar mandi, tuliskan di kolom komentar. Saya ingin mendengar pengalaman Anda, karena bisa jadi itu bukan gejala biasa. Itu bisa jadi adalah peringatan awal dari otak Anda. Banyak orang dewasa di atas usia 60 tahun merasa sangat menikmati mandi air panas di malam hari. Rasa hangatnya memberikan kenyamanan yang luar biasa. Otot-otot yang kaku terasa mengendur, dan pikiran yang penat pun menjadi lebih tenang. Bagi sebagian besar orang tua, mandi air panas sebelum tidur sudah menjadi bagian dari rutinitas yang seolah tak tergantikan. Namun, di balik kenyamanan tersebut, tersembunyi sebuah risiko serius yang jarang disadari, bahaya stroke. Saat tubuh terkena air panas, pembuluh darah secara alami akan melebar atau mengalami vasodilatasi. Proses ini menyebabkan tekanan darah menurun dengan cepat. Untuk orang yang masih muda,
tubuh mereka masih cukup fleksibel untuk menyesuaikan perubahan tersebut. Namun, pada orang yang sudah lanjut usia, pembuluh darah cenderung lebih kaku, dan jantung pun tidak lagi memompa sekuat dulu. Akibatnya, tubuh menjadi jauh lebih rentan terhadap perubahan sirkulasi mendadak. Tekanan darah yang turun terlalu drastis dapat mengurangi suplai oksigen ke otak. Dalam kondisi ringan, seseorang mungkin hanya merasa sedikit pusing atau lemas. Namun jika tubuh sudah menyimpan masalah tersembunyi di pembuluh otak, kondisi ini bisa memicu terjadinya stroke iskemik secara tiba-tiba. Sebuah kondisi di mana otak kekurangan aliran darah akibat penyumbatan. Saya teringat dengan kisah Pak Surya, seorang pensiunan guru SMA berusia 72 tahun yang datang ke klinik saya di Jakarta. Ia dikenal sebagai pribadi yang aktif dan selalu menjaga kesehatannya. Namun, ia punya kebiasaan mandi air panas setiap malam menjelang tidur, tepat pukul 10 malam. Malam itu tidak ada yang berbeda. Ia mandi seperti biasa, lalu merasa sedikit lelah. Ia langsung pergi tidur. Pagi harinya, sang istri mendapati Pak Surya tidak mampu berbicara, dan wajahnya terlihat miring. Tangannya tidak bisa digerakkan. Ia mengalami stroke sedang. Pemeriksaan menunjukkan bahwa tekanan darahnya turun terlalu rendah saat tidur, dan aliran darah ke otaknya terganggu selama beberapa jam. Kombinasi antara air panas, waktu mandi yang terlalu larut malam, serta obat tekanan darah yang diminumnya menjadi pemicu utama. Pak Surya kini harus menjalani terapi bicara dan fisik setiap minggu. Kisah seperti Pak Surya bukanlah satu-satunya. Di seluruh Indonesia ada begitu banyak lansia yang mengalami hal serupa. Sayangnya, banyak dari mereka tidak pernah mengira bahwa mandi air panas di malam hari bisa memicu hal sebesar itu. Apalagi bagi mereka yang sedang mengonsumsi obat tekanan darah. Efek obat tersebut sudah menyebabkan pelebaran pembuluh darah. Dan jika ditambah dengan efek dari mandi air panas, tekanan darah bisa jatuh ke titik yang sangat berbahaya tanpa adanya gejala peringatan. Yang lebih mengkhawatirkan, tubuh orang tua mengalami penurunan kemampuan dalam menjaga kestabilan suhu tubuh. Jadi ketika mandi dengan air panas di malam hari, suhu tubuh naik secara drastis, sementara secara alami tubuh seharusnya mulai mendingin sebagai persiapan tidur. Pergeseran suhu tubuh yang tidak seimbang ini memengaruhi sistem sirkulasi darah dan bisa memicu stres internal yang tidak disadari. Namun, bukan berarti mandi air hangat tidak diperbolehkan bagi lansia. Mandi air hangat masih bisa menjadi rutinitas yang aman selama dilakukan dengan waktu dan cara yang tepat. Idealnya, orang tua sebaiknya mandi air hangat sebelum pukul 8 malam agar tidak mengganggu proses alami tubuh dalam menurunkan suhu sebelum tidur. Air yang digunakan sebaiknya bersuhu hangat suam-suam kuku, bukan panas beruap. Suhu sekitar 37 hingga 39 derajat Celcius sudah cukup untuk memberi kenyamanan tanpa risiko berlebihan. Durasi mandi juga perlu diperhatikan. Semakin lama tubuh berada di bawah air panas, semakin besar tekanan yang dirasakan oleh sistem sirkulasi. Mandi selama 10 hingga 15 menit sudah lebih dari cukup. Ventilasi di kamar mandi juga berperan penting. Jika uap panas terperangkap tanpa sirkulasi udara yang baik, kadar oksigen di dalam ruangan bisa menurun, dan ini dapat menyebabkan rasa pusing, bahkan kehilangan kesadaran. Maka, kamar mandi perlu memiliki ventilasi yang terbuka atau setidaknya dilengkapi dengan kipas exhaust. Selain itu, menjaga hidrasi juga sangat penting. Minumlah air putih sebelum dan sesudah mandi agar tubuh tetap terhidrasi dan tekanan darah lebih stabil. Terakhir, jika seseorang sedang mengonsumsi obat tekanan darah di malam hari, maka waktu mandi harus diatur setidaknya 1 jam sebelumnya. Jangan langsung mandi setelah minum obat karena bisa menambah efek pelebaran pembuluh darah secara berlebihan. Banyak orang merasa tidak ada masalah karena mereka sudah mandi air panas selama bertahun-tahun dan merasa baik-baik saja. Tapi yang perlu diingat, tubuh kita berubah. Apa yang terasa nyaman dan menenangkan di usia 30 bisa menjadi bahaya serius di usia 70.
Stroke tidak selalu datang dengan peringatan keras. Ia bisa datang diam-diam saat kita sedang tertidur, atau bahkan saat tubuh merasa paling rileks. Memahami risiko tersembunyi ini adalah langkah pertama dalam melindungi diri. Jangan tunggu sampai gejala datang. Dengarkan tubuh Anda, perhatikan waktunya, atur suhunya, dan sadari bahwa merawat diri bukan hanya soal kebiasaan, tapi juga soal penyesuaian. Karena hidup yang sehat di usia senja bukan hanya tentang obat dan olahraga, tetapi juga tentang keputusan kecil yang Anda ambil setiap hari, termasuk kapan dan bagaimana Anda mandi. Bagi banyak orang tua, terutama mereka yang menjalani hari dengan rutinitas teratur, mandi setelah makan malam atau setelah minum obat malam hari terasa seperti pilihan yang praktis dan nyaman. Setelah makan malam, tubuh terasa lebih rileks. Setelah minum obat, pikiran menjadi lebih tenang karena merasa sudah menyelesaikan semua kewajiban hari itu. Maka, melangkah ke kamar mandi dan membiarkan air hangat mengalir terasa seperti bagian penutup yang sempurna sebelum tidur. Tapi di balik kenyamanan tersebut ada bahaya yang sangat serius. Dan seringkali tidak disadari, tubuh manusia memiliki sistem yang canggih untuk membagi aliran darah sesuai kebutuhan. Saat kita makan, tubuh secara otomatis akan mengalihkan aliran darah lebih banyak ke sistem pencernaan, khususnya ke lambung dan usus, untuk membantu proses cerna. Artinya, pada saat itu, darah yang seharusnya mengalir ke organ lain, termasuk otak, menjadi sedikit berkurang. Lalu bayangkan apa yang terjadi ketika di saat yang sama, Anda juga masuk ke kamar mandi dan mandi dengan air hangat. Air hangat menyebabkan pembuluh darah di kulit melebar, menarik lebih banyak aliran darah ke permukaan tubuh. Maka kini, darah Anda ditarik kedua arah sekaligus, ke perut untuk pencernaan, dan ke kulit karena reaksi terhadap panas. Siapa yang menjadi korban dalam kondisi ini? Otak Anda. Otak yang kekurangan aliran darah, meski hanya dalam beberapa menit, dapat mengalami penurunan oksigen yang signifikan. Dalam banyak kasus, ini bisa menyebabkan gejala ringan seperti pusing, pandangan kabur, atau lemas mendadak. Tapi pada orang lanjut usia, terutama mereka yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi, diabetes, atau penyakit jantung, kondisi ini bisa memicu terbentuknya bekuan darah yang kemudian menyumbat pembuluh otak. Inilah penyebab stroke yang datang diam-diam, tanpa sakit, tanpa gejala awal yang mencolok, dan seringkali tanpa kesempatan kedua. Saya masih ingat seorang pasien saya di Surabaya, seorang ibu pensiunan guru SD bernama Ibu Lestari. Usianya 75 tahun, tinggal bersama anak perempuannya. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat disiplin dengan rutinitas malamnya. Selesai makan pukul 7, minum obat darah tinggi, dan kolesterol pukul 8, lalu mandi air hangat sebelum tidur sekitar pukul 8.30. Ia mengaku merasa nyaman dengan urutan itu, karena bisa tidur lebih nyenyak. Namun suatu malam, setelah mandi seperti biasa, ia merasa sedikit pusing. Ia mencoba berjalan ke kamar, tapi tiba-tiba terjatuh dan tidak sadarkan diri. Anaknya yang sedang mencuci piring, mendengar suara benda jatuh, segera berlari dan mendapati ibunya tergeletak di lantai kamar mandi. Bibirnya tampak miring dan satu sisi tubuhnya tidak bergerak. Ia segera dibawa ke rumah sakit dan didiagnosis mengalami stroke ringan. Untungnya, penanganan cepat membuat kondisinya stabil. Tapi kejadian itu menjadi peringatan keras bahwa rutinitas malam yang tampak normal bisa menjadi jebakan yang mematikan. Penjelasan medisnya cukup jelas. Kombinasi makan malam, konsumsi obat tekanan darah, dan mandi air hangat menyebabkan penurunan tekanan darah yang signifikan, serta pengalihan aliran darah dari otak. Akibatnya, sirkulasi melambat dan peluang terbentuknya bekuan darah meningkat secara drastis. Dalam kasus Ibu Lestari, semuanya terjadi dalam waktu kurang dari 2 jam, dari makan hingga mandi. Yang seringkali menyesatkan adalah rasa nyaman semu. Banyak orang merasa tubuh mereka baik-baik saja setelah mandi, atau bahkan merasa lebih santai. Tapi perlu diingat, stroke tidak selalu datang dengan tanda-tanda dramatis, seperti nyeri hebat atau kehilangan kesadaran langsung. Kadang ia datang dalam bentuk halus, rasa limbung, penglihatan kabur, mulut kering, atau kelelahan mendadak. Jika itu terjadi dalam kondisi tubuh yang sedang tidak stabil,
maka stroke bisa menyerang saat kita sedang tidur, saat sendirian di kamar, atau bahkan saat berdiri di depan cermin tanpa sadar apa yang sedang terjadi. Untuk itu, penting bagi kita, terutama para lansia, untuk memahami bagaimana tubuh bekerja. Proses pencernaan butuh waktu. Obat-obatan, khususnya yang memengaruhi tekanan darah, juga butuh waktu untuk bekerja dalam sistem peredaran darah. Memberi jeda yang cukup antara makan, minum obat, dan mandi bukan sekadar soal kenyamanan, tapi soal menyelamatkan nyawa. Idealnya, beri waktu setidaknya 1 hingga 1,5 jam setelah makan atau minum obat sebelum Anda mandi. Gunakan waktu tersebut untuk duduk santai, membaca, atau berbincang dengan keluarga. Pastikan tubuh Anda dalam keadaan stabil sebelum masuk ke kamar mandi. Jika Anda merasa sedikit lelah, pusing, atau baru saja makan besar, tunda mandi sampai tubuh Anda terasa lebih ringan dan sirkulasi sudah kembali normal. Selain itu, bila memungkinkan, mandilah lebih awal sebelum makan malam atau sebelum waktu konsumsi obat. Ini membantu menghindari tumpang tindih efek antara pencernaan, obat, dan suhu air yang panas. Dan jangan lupa, setelah mandi, terutama jika menggunakan air hangat, pastikan Anda minum air putih untuk menjaga hidrasi dan kestabilan tekanan darah. Seringkali kita menganggap mandi hanyalah bagian kecil dari rutinitas harian. Tapi di usia lanjut, setiap keputusan kecil bisa berdampak besar. Mandi setelah makan atau minum obat mungkin terasa nyaman dan praktis, tapi bagi otak yang rapuh dan pembuluh darah yang sudah menua, ini bisa menjadi pemicu bencana yang datang tanpa aba-aba. Kita tidak bisa mengubah usia, tapi kita bisa mengubah kebiasaan. Dan perubahan kecil ini, sekadar mengatur waktu mandi, bisa menjadi perbedaan antara tetap sehat dan kehilangan kemampuan bicara, berjalan, atau bahkan kesadaran. Maka jagalah tubuh Anda seperti Anda menjaga sesuatu yang sangat berharga. Karena memang itulah kenyataannya. Kesehatan Anda adalah aset terbesar Anda. Kamar mandi seringkali dianggap sebagai tempat paling pribadi di rumah. Bagi banyak orang tua, terutama mereka yang sudah pensiun dan tinggal sendiri, kamar mandi menjadi ruang tenang untuk menyegarkan tubuh dan pikiran. Tidak sedikit yang menjadikan mandi sebagai bentuk relaksasi harian, sebuah waktu khusus untuk melepaskan lelah. Namun, justru karena rasa tenang itu, banyak yang tak menyadari bahwa di balik uap hangat dan keheningan, tersembunyi ancaman nyata bagi kesehatan otak. Terutama jika mandi dilakukan terlalu lama, di ruang tertutup tanpa ventilasi. Ketika Anda menyalakan air panas dan pintu kamar mandi tertutup rapat, uap air mulai memenuhi ruangan. Dalam beberapa menit, cermin akan berembun, dinding mulai basah, dan udara menjadi semakin berat. Sensasinya mungkin terasa menenangkan, bahkan seperti terapi. Tapi saat Anda menghirup uap panas tersebut dalam waktu lama, kadar oksigen di dalam ruangan akan perlahan menurun, sementara kadar karbon dioksida bisa meningkat. Tubuh kita sangat bergantung pada pasokan oksigen yang stabil, khususnya otak. Otak adalah organ paling sensitif terhadap penurunan kadar oksigen. Saat oksigen dalam udara menipis, tubuh akan mulai memberi sinyal. Anda mungkin merasa sedikit pusing, pandangan menjadi kabur, atau jantung berdetak lebih cepat. Sayangnya, banyak dari tanda-tanda ini sering diabaikan sebagai efek lelah atau normal karena mandi air panas. Dalam kasus orang lanjut usia, risiko meningkat berkali-kali lipat. Usia yang menua membuat pembuluh darah menjadi kaku, aliran darah melambat, dan kemampuan paru-paru dalam mengambil oksigen dari udara menurun. Jika Anda berdiri terlalu lama dalam kamar mandi tertutup yang penuh uap panas, maka Anda sedang menciptakan kondisi ideal bagi terbentuknya bekuan darah di dalam tubuh. Ketika oksigen rendah dan tubuh mengalami stres, darah akan cenderung menjadi lebih kental. Aliran darah melambat, terutama di bagian tubuh yang jauh dari jantung, seperti otak. Dalam kondisi tersebut, sel-sel darah mulai saling menempel dan membentuk bekuan kecil. Jika bekuan ini berpindah ke arteri otak, maka Anda bisa mengalami stroke mendadak. Kadang hanya beberapa menit setelah keluar dari kamar mandi. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Pak Rahmat, seorang pensiunan montir dari Bekasi. Beliau dikenal sangat menjaga kebersihan. Setiap malam sebelum tidur,
Ia mandi dengan air hangat selama hampir 20 menit di kamar mandi yang selalu tertutup rapat. Ia tidak menggunakan ventilasi atau kipas dan merasa mandi lama membantu mengurangi nyeri punggung dan lututnya. Suatu malam setelah mandi seperti biasa, Pak Rahmat merasa sedikit pusing namun mengabaikannya. Ia berjalan menuju kamar dan jatuh pingsan di depan tempat tidur. Ketika keluarganya menemukan beliau, separuh tubuhnya sudah tidak bisa digerakkan dan ia sulit bicara. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa beliau mengalami stroke iskemik sedang. Dokter menduga penurunan oksigen di kamar mandi, ditambah dengan lamanya waktu di bawah air hangat, menyebabkan darah menjadi lebih kental dan aliran ke otak terganggu. Sayangnya, meskipun mendapat perawatan dengan cepat, kemampuan bicara Pak Rahmat tidak pulih sepenuhnya. Yang dulunya terasa seperti rutinitas yang menyenangkan, ternyata menjadi pemicu tragedi. Mandi terlalu lama dalam ruangan tertutup bukan hanya masalah kenyamanan, tapi juga menyangkut keselamatan. Seringkali kita terjebak dalam asumsi bahwa selama tidak merasa sesak napas, maka semua baik-baik saja. Tapi pada kenyataannya, tubuh lansia tidak selalu memberi sinyal yang jelas saat sedang dalam bahaya. Penurunan kadar oksigen bisa terjadi perlahan tapi konsisten, tanpa disadari dan tiba-tiba menyebabkan tubuh kehilangan keseimbangan. Penting juga untuk memahami bahwa tidak semua kamar mandi didesain dengan sirkulasi udara yang baik. Banyak rumah di Indonesia, terutama rumah-rumah lama, memiliki kamar mandi yang tidak memiliki jendela atau ventilasi yang cukup. Jika ventilasi tidak memadai, maka uap akan terperangkap dan menciptakan lingkungan yang kekurangan oksigen. Ditambah dengan suhu panas dan tekanan udara lembab, tubuh akan bekerja lebih keras untuk mempertahankan fungsi dasar seperti pernapasan dan sirkulasi darah. Kondisi semacam ini membuat tubuh lansia sangat rentan mengalami kelelahan ekstrem, bahkan kehilangan kesadaran. Dan saat itu terjadi di dalam kamar mandi, tempat yang licin, sempit dan penuh risiko jatuh. Konsekuensinya bisa sangat fatal. Jadi, bagaimana kita bisa tetap menikmati mandi air hangat tanpa menghadapi risiko besar ini? Langkah pertama adalah membatasi waktu mandi. 10 hingga 15 menit sudah cukup untuk membersihkan tubuh dan memberikan rasa nyaman. Tidak perlu berdiri terlalu lama di bawah pancuran air panas hanya untuk merasakan kehangatan. Langkah kedua, pastikan kamar mandi Anda memiliki ventilasi yang baik. Bukalah jendela jika ada, atau gunakan kipas exhaust untuk membantu sirkulasi udara. Jika tidak memungkinkan, biarkan pintu kamar mandi sedikit terbuka selama mandi agar uap tidak terlalu menumpuk. Langkah ketiga, perhatikan sinyal tubuh. Jika Anda merasa mulai pusing, sesak, atau pandangan menjadi tidak jelas, segera matikan air, duduk, dan tenangkan diri. Jangan memaksakan diri untuk menyelesaikan mandi jika tubuh sudah memberi tanda bahaya. Langkah terakhir, pastikan tubuh Anda cukup terhidrasi sebelum dan sesudah mandi. Minum segelas air putih sebelum mandi membantu menjaga volume darah tetap stabil dan mencegah darah menjadi terlalu kental akibat panas. Tubuh Anda, terutama otak Anda, sangat bergantung pada kestabilan oksigen dan aliran darah yang baik. Jangan remehkan bahaya yang tersembunyi di balik uap hangat. Karena dalam keheningan kamar mandi yang tertutup rapat, stroke bisa diam-diam mendekat. Dan ketika ia datang, tidak selalu ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Di era media sosial dan tren kesehatan modern, mandi air dingin seringkali dipromosikan sebagai kebiasaan yang bermanfaat. Banyak tokoh kebugaran dan ahli kesehatan alternatif merekomendasikan mandi air dingin untuk meningkatkan daya tahan tubuh, memperbaiki suasana hati, bahkan merangsang metabolisme. Bagi kaum muda, manfaat ini mungkin bisa dirasakan. Tapi bagi mereka yang telah berusia di atas 60 tahun, kebiasaan mandi air dingin di pagi hari justru bisa menjadi bom waktu, sebuah pemicu stroke yang mengintai dalam diam. Ketika air dingin menyentuh kulit, tubuh merespons dengan reaksi darurat. Pembuluh darah langsung menyempit tajam dalam proses yang disebut vasokonstriksi. Ini adalah mekanisme alami tubuh untuk mempertahankan suhu inti dan mencegah kehilangan panas.
Namun penyempitan pembuluh darah ini menyebabkan tekanan darah melonjak secara tiba-tiba. Jantung harus memompa lebih keras untuk mendorong darah ke seluruh tubuh yang sedang dalam kondisi sempit dan tegang. Bagi orang dengan pembuluh darah yang masih lentur dan jantung yang kuat, lonjakan tekanan ini bisa ditoleransi. Tapi pada lansia yang umumnya sudah memiliki pembuluh darah yang kaku, akibat usia, kolesterol, atau tekanan darah tinggi, lonjakan tekanan tersebut bisa menjadi pemicu kerusakan serius. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Pak Slamet, seorang pensiunan petugas pemadam kebakaran dari Yogyakarta. Di masa mudanya, ia terbiasa bangun sebelum subuh dan mandi air dingin setiap hari. Kebiasaan itu tetap ia lakukan hingga usia 68 tahun. Saya merasa segar, lebih semangat dan lebih sehat, katanya kepada saya saat konsultasi pertamanya. Namun suatu pagi, setelah mandi air dingin seperti biasa, ia tiba-tiba merasa pusing, lalu jatuh terduduk di lantai kamar mandi. Ketika istrinya masuk, ia mendapati suaminya dalam keadaan linglung, mulutnya miring dan tangan kanannya tak bisa digerakkan. Ia dibawa ke rumah sakit, dan hasil pemeriksaan menunjukkan ia mengalami stroke sedang. Tekanan darahnya melonjak drastis, tak lama setelah paparan air dingin, dan diperkirakan lonjakan ini memicu terbentuknya bekuan darah yang kemudian menyumbat pembuluh darah kecil di otaknya. Kasus seperti Pak Slamet bukanlah hal yang langka. Banyak lansia, terutama laki-laki, merasa bahwa mandi air dingin adalah simbol kekuatan dan kedisiplinan. Tapi yang sering dilupakan adalah bahwa tubuh manusia berubah. Arteri yang dulu lentur menjadi lebih keras. Jantung yang dulu memompa dengan kekuatan penuh kini memerlukan lebih banyak usaha. Respons terhadap stres, termasuk stres suhu seperti air dingin, menjadi lebih lambat dan tidak seimbang. Selain lonjakan tekanan darah, mandi air dingin juga bisa menyebabkan perubahan detak jantung yang tidak terduga. Dalam beberapa kasus, paparan suhu ekstrem bisa memicu aritmia atau gangguan irama jantung. Ini sangat berbahaya bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit jantung walaupun ringan. Bahkan dalam kondisi tertentu, stres suhu bisa menyebabkan jantung berhenti mendadak. Meskipun hal ini lebih jarang terjadi, risikonya tetap ada, khususnya di kalangan lansia yang memiliki kondisi kronis. Yang seringkali menyesatkan adalah sensasi segar yang datang setelah mandi air dingin. Tubuh terasa terbangun, mata lebih terbuka, dan pikiran terasa lebih jernih. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah tubuh Anda berada dalam mode fight or flight. Sistem darurat tubuh sedang aktif karena kaget. Ini bukan kesegaran alami, melainkan reaksi stres sistemik. Jika dilakukan terus-menerus, stres ini bisa merusak pembuluh darah secara perlahan, dan dalam kondisi tertentu, bisa memicu stroke secara tiba-tiba. Untuk orang berusia lanjut, terutama mereka yang memiliki riwayat hipertensi, kolesterol tinggi, atau penyakit jantung, mandi air dingin sebaiknya dihindari. Jika benar-benar ingin mandi pagi, lebih aman menggunakan air hangat atau suam-suam kuku. Air hangat membantu tubuh bangun secara perlahan, tanpa mengejutkan sistem sirkulasi. Anda bisa mulai dengan air hangat, lalu perlahan turunkan suhu jika memang ingin merasakan sensasi kesegaran. Perubahan suhu yang bertahap jauh lebih aman dibandingkan lonjakan suhu ekstrem secara mendadak. Selain itu, penting untuk memperhatikan kondisi tubuh sebelum mandi. Jika Anda bangun tidur dengan rasa lelah, kepala berat, atau detak jantung terasa tidak teratur, jangan langsung mandi. Duduklah sebentar, minum air putih, dan pastikan tubuh benar-benar siap. Bangun tidur adalah masa transisi yang sensitif bagi tubuh, dan penyesuaian suhu yang ekstrem bisa membawa risiko tambahan. Sebagian orang merasa enggan meninggalkan kebiasaan lama, karena merasa sudah biasa dan tidak apa-apa selama ini. Tapi perlu diingat, stroke tidak memilih waktu. Banyak kasus stroke yang terjadi bukan karena kesalahan besar, melainkan karena akumulasi dari kebiasaan kecil yang tidak disesuaikan dengan kondisi tubuh yang terus menua. Setiap tubuh memiliki batasnya, dan sebagai lansia, kita perlu lebih peka terhadap perubahan-perubahan kecil yang mungkin dulunya tidak berdampak, tapi kini bisa berakibat fatal.
Mandi adalah aktivitas sehari-hari yang sering kita anggap sepele. Tapi jika dilakukan dengan cara yang salah, pada waktu yang salah, atau dengan suhu yang salah, mandi bisa menjadi awal dari peristiwa yang mengubah hidup. Stroke bukan hanya soal kehilangan kemampuan fisik. Ia juga bisa merenggut kemandirian, kepercayaan diri, bahkan hubungan sosial seseorang. Semua itu bisa berawal dari satu pagi dingin yang tampak biasa. Jadi, jika Anda atau orang tua Anda masih rutin mandi air dingin di pagi hari, sekarang saatnya untuk berpikir ulang. Tidak ada salahnya mengubah rutinitas demi kesehatan jangka panjang. Anda tidak perlu membuktikan kekuatan dengan cara yang membahayakan diri. Kesehatan adalah bentuk kekuatan sejati, dan menjaga kesehatan otak serta jantung Anda adalah bentuk cinta paling tulus pada diri sendiri dan keluarga. Bagi sebagian besar orang tua, mandi di malam hari adalah momen pribadi yang menyenangkan. Setelah rumah menjadi tenang, anak cucu sudah tidur, udara mulai sejuk dan pikiran pun mulai mengendur. Mandi terasa seperti penutup hari yang sempurna. Air hangat membasahi tubuh, membuat otot-otot yang lelah terasa lebih longgar, dan perlahan membuat tubuh siap untuk beristirahat. Namun, apa yang tampak seperti kebiasaan sederhana dan menenangkan itu, ternyata menyimpan risiko serius bagi kesehatan otak, terutama jika dilakukan terlalu larut malam. Tubuh manusia memiliki ritme biologis alami yang dikenal sebagai ritme sirkadian. Ritme ini mengatur berbagai fungsi tubuh, termasuk suhu tubuh, tekanan darah, dan aktivitas hormon. Saat malam tiba, khususnya setelah pukul 9 malam, tubuh mulai menurunkan suhu inti secara bertahap sebagai persiapan untuk tidur. Penurunan suhu ini membantu memperlambat detak jantung, menurunkan tekanan darah, dan mempersiapkan otak untuk memasuki fase istirahat yang dalam. Saat kita mandi air hangat terlalu larut malam, kita justru mengganggu proses alami ini. Air hangat menaikkan suhu tubuh secara drastis, memaksa pembuluh darah melebar, dan aliran darah tertarik ke permukaan kulit. Akibatnya, darah yang seharusnya mengalir ke organ-organ vital, termasuk otak, menjadi berkurang. Dalam kondisi ini, jika tubuh sudah dalam keadaan lelah atau sedikit dehidrasi karena aktivitas sepanjang hari, maka tekanan darah bisa turun lebih jauh saat tidur. Penurunan tekanan darah di malam hari bukan hal yang aneh. Namun, jika penurunan itu terlalu tajam dan terjadi setelah paparan suhu panas, maka otak berisiko mengalami kekurangan oksigen selama beberapa jam. Dan ini bisa menjadi pemicu stroke saat tidur. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Ibu Sari, seorang nenek berusia 79 tahun dari Bandung. Ia dikenal sebagai sosok yang aktif dan masih mengurus rumah sendiri. Setiap malam sekitar pukul 11, ia selalu mandi air hangat untuk membantu tubuhnya lebih rileks sebelum tidur. Ia menganggap itu sebagai bagian penting dari rutinitas malamnya. Namun suatu pagi, anak perempuannya menelepon dan mendapati suara ibunya terdengar aneh. Ibu Sari berbicara tidak jelas dan terdengar bingung. Saat anaknya tiba di rumah, ia mendapati ibunya duduk di sofa dalam keadaan lemah dan salah satu tangannya tidak bisa digerakkan. Setelah dibawa ke rumah sakit, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ia mengalami stroke ringan. Dokter menemukan bahwa tekanan darahnya sangat rendah saat tiba di rumah sakit, dan hasil darahnya menunjukkan tanda-tanda dehidrasi ringan. Analisis tim medis menunjukkan bahwa Ibu Sari mandi air hangat terlalu malam, dalam kondisi tubuh yang sudah lelah dan kurang cairan. Kombinasi antara pelebaran pembuluh darah akibat air panas, proses alami penurunan tekanan darah saat tidur, dan kondisi dehidrasi menciptakan situasi ideal bagi terbentuknya bekuan darah di otaknya. Stroke terjadi tanpa ia sadari saat ia sedang tidur nyenyak. Dan meskipun ia selamat, kejadian itu merenggut sebagian dari kemampuannya untuk menggerakkan tangan kanan. Kisah seperti ini tidaklah langka. Banyak orang tua mengalami penurunan tekanan darah ekstrem di malam hari, terutama jika mereka sedang menjalani pengobatan tekanan darah, mengonsumsi diuretik, atau memiliki gangguan fungsi ginjal. Mandi air hangat terlalu malam hanya memperburuk kondisi tersebut. Uap panas yang terperangkap di kamar mandi tertutup juga bisa menyebabkan
tubuh kehilangan cairan lebih cepat melalui penguapan kulit, bahkan tanpa terasa. Akibatnya, darah menjadi lebih kental, aliran melambat, dan risiko stroke meningkat secara signifikan saat tidur. Yang lebih berbahaya lagi, stroke yang terjadi saat tidur seringkali tidak langsung disadari. Pagi harinya, seseorang bisa bangun dengan gejala yang sudah menetap, sulit bicara, tidak bisa mengangkat tangan, atau merasa separuh tubuhnya mati rasa. Waktu emas untuk menangani stroke adalah 4 hingga 5 jam pertama sejak gejala muncul. Jika stroke terjadi saat Anda tidur, dan Anda baru menyadarinya setelah bangun, maka Anda mungkin sudah melewatkan kesempatan terbaik untuk penyembuhan. Maka, penting bagi para lansia untuk menyadari bahwa waktu mandi sangat berpengaruh terhadap keseimbangan sirkulasi tubuh. Mandi air hangat memang memberikan kenyamanan, tapi jika dilakukan terlalu larut malam, ia bisa menjadi pemicu masalah yang sangat serius. Idealnya, mandi malam sebaiknya dilakukan sebelum pukul 8. Ini memberi tubuh waktu untuk kembali menurunkan suhu tubuh secara alami sebelum tidur. Selain itu, pastikan untuk cukup minum air putih setelah mandi. Hidrasi sangat penting, terutama setelah tubuh kehilangan cairan akibat uap panas. Jangan tunggu sampai merasa haus. Dehidrasi ringan pun bisa membuat darah menjadi lebih pekat dan memperlambat aliran darah ke otak. Jika Anda merasa tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda seperti sering merasa pusing setelah mandi, jantung berdebar saat bangun, atau merasa sangat lelah saat bangun pagi, jangan anggap itu hal biasa. Itu bisa jadi sinyal bahwa tubuh Anda mengalami ketidakseimbangan sirkulasi saat malam hari, dan mandi larut malam mungkin menjadi penyebab tersembunyi. Menjaga kebersihan tubuh tentu penting, tapi dalam menjaga kesehatan, waktu dan cara sama pentingnya dengan kebiasaan itu sendiri. Jangan biarkan rutinitas yang terasa nyaman hari ini menjadi pemicu bencana esok hari. Otak Anda berharga, kesehatan Anda tak ternilai, dan pilihan kecil seperti waktu mandi bisa menjadi pembeda antara pagi yang biasa dan pagi yang mengubah seluruh hidup. Setelah memahami 5 kebiasaan mandi yang bisa meningkatkan risiko stroke, banyak dari kita mungkin merasa terkejut, bahkan cemas. Bagaimana mungkin sesuatu yang selama ini terasa begitu biasa, begitu nyaman dan bahkan menyehatkan, ternyata bisa membawa risiko besar bagi kesehatan otak? Mandi bukanlah masalahnya, tapi waktu, suhu, durasi, dan kondisi tubuh saat mandi. Semua itu menjadi penentu antara rutinitas yang aman dan kebiasaan yang bisa membahayakan. Tubuh manusia, terutama otak, sangat bergantung pada sirkulasi darah yang stabil dan pasokan oksigen yang cukup. Di usia muda, tubuh kita memiliki kemampuan luar biasa untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan suhu, tekanan darah, dan kadar oksigen. Tapi setelah usia 60, kemampuan ini mulai menurun. Pembuluh darah tidak lagi seelastis dulu, jantung memompa dengan sedikit lebih lambat, ginjal menyaring lebih pelan, otak pun menjadi lebih sensitif terhadap gangguan kecil dalam aliran darah. Perubahan yang dulu terasa sepele kini bisa membawa dampak besar. Kabar baiknya adalah, dengan kesadaran dan penyesuaian kecil, mandi tetap bisa menjadi aktivitas yang menyenangkan dan aman di usia lanjut. Kuncinya adalah menyesuaikan kebiasaan kita dengan kondisi tubuh saat ini, bukan dengan kenangan tubuh yang dulu. Langkah pertama adalah memperhatikan waktu mandi. Hindari mandi terlalu larut malam, terutama setelah pukul 8 atau 9 malam. Pada saat itu, tubuh Anda secara alami sedang menurunkan suhu inti sebagai persiapan tidur. Mandi air hangat di waktu ini bisa mengganggu ritme alami tersebut dan menyebabkan ketidakseimbangan tekanan darah saat tidur. Jika Anda terbiasa mandi malam, lakukan lebih awal. Dan jika merasa lelah, lebih baik mandi sore hari atau di waktu tubuh masih dalam kondisi segar. Langkah berikutnya adalah memahami suhu air yang digunakan. Hindari suhu ekstrem, baik terlalu panas maupun terlalu dingin. Air yang terlalu panas bisa menyebabkan pembuluh darah melebar secara berlebihan dan menurunkan tekanan darah. Sebaliknya, air yang terlalu dingin bisa memicu lonjakan tekanan darah yang berbahaya. Pilih air hangat suam-suam kuku
yang cukup nyaman di kulit tanpa memberi kejutan suhu pada tubuh Anda. Jika Anda ingin merasakan sensasi segar di pagi hari, mulailah dengan air hangat, lalu turunkan sedikit suhunya secara perlahan. Biarkan tubuh menyesuaikan, bukan terkejut. Selain itu, penting juga untuk tidak mandi langsung setelah makan atau mengonsumsi obat, terutama obat tekanan darah atau diuretik. Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dan menyerap obat. Jika Anda mandi dalam keadaan ini, darah akan tertarik ke area kulit dan perut sekaligus, menyebabkan otak kekurangan suplai. Beri jeda setidaknya 1 jam setelah makan atau minum obat sebelum mandi. Gunakan waktu tersebut untuk beristirahat, membaca, atau beraktivitas ringan. Ventilasi juga memainkan peran besar dalam menjaga keamanan saat mandi. Kamar mandi yang tertutup rapat dan penuh uap dapat menurunkan kadar oksigen di udara. Jika Anda berada dalam ruangan tersebut terlalu lama, otak Anda akan menerima lebih sedikit oksigen. Ini bisa menyebabkan pusing, pandangan buram, atau bahkan pingsan. Jika terjadi secara rutin, risiko stroke meningkat. Pastikan kamar mandi memiliki sirkulasi udara yang baik. Gunakan kipas angin atau biarkan jendela terbuka selama Anda mandi. Yang tidak kalah penting adalah durasi mandi. Mandi selama 10 hingga 15 menit sudah cukup untuk membersihkan tubuh dan memberi rasa nyaman. Tidak perlu berdiri lama di bawah pancuran air hanya karena ingin relaksasi. Tubuh lansia tidak lagi bisa bertahan dalam kondisi panas atau lembab terlalu lama. Semakin lama Anda mandi, semakin besar risiko tekanan darah turun atau oksigen berkurang. Jangan lupa menjaga hidrasi tubuh. Minum air putih sebelum dan sesudah mandi membantu menjaga keseimbangan cairan dan mencegah darah menjadi terlalu kental. Dehidrasi ringan pun bisa menjadi pemicu masalah sirkulasi darah, terutama jika Anda mengonsumsi obat yang meningkatkan pengeluaran cairan tubuh. Dan yang paling penting, dengarkan tubuh Anda. Jika Anda merasa sedikit pusing, jantung berdebar, tubuh terasa berat, atau mata berkunang sebelum mandi, tunda dulu. Duduklah, bernapas perlahan, dan pastikan tubuh Anda dalam kondisi siap. Jangan memaksakan diri hanya demi mengikuti rutinitas. Rutinitas yang baik adalah rutinitas yang fleksibel dan penuh kesadaran. Mungkin Anda merasa bahwa semua ini terlalu berlebihan. Mungkin Anda berpikir, saya sudah melakukan ini selama puluhan tahun dan tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi kenyataannya, tubuh Anda hari ini bukanlah tubuh Anda 20 tahun lalu. Setiap tahun membawa perubahan, dan setiap perubahan menuntut penyesuaian. Tidak ada kata terlambat untuk mulai mendengarkan sinyal tubuh, mempelajari kebutuhannya, dan melindunginya. Stroke adalah salah satu penyebab utama kecacatan dan kematian di Indonesia, terutama pada usia lanjut. Namun banyak kasus stroke yang bisa dicegah. Bukan dengan operasi atau obat mahal, tapi dengan kebiasaan kecil yang diperbaiki. Menjaga waktu mandi, memperhatikan suhu air, dan mendengarkan tubuh adalah beberapa di antaranya. Ini bukan sekadar soal mandi. Ini adalah tentang bagaimana Anda memperlakukan tubuh Anda setiap hari. Ini adalah tentang menghormati proses penuaan, bukan melawannya, dan tetap hidup dengan bijak. Saya mengundang Anda untuk mengambil satu langkah hari ini. Refleksikan kebiasaan mandi Anda. Apakah Anda sering mandi larut malam? Apakah Anda mandi setelah makan? Apakah Anda pernah merasa lemas setelah mandi? Jika iya, sekarang saatnya untuk membuat perubahan. Tidak perlu drastis. Mulailah dari hal kecil. Ganti jam mandi. Atur suhu air. Minum air putih sebelum mandi. Buka jendela kamar mandi. Dan rasakan perbedaannya. Hidup di usia lanjut adalah anugerah. Namun agar anugerah itu bisa dinikmati dengan penuh, kita perlu menjaga tubuh ini dengan penuh perhatian. Jangan menunggu sampai tubuh memberi peringatan keras. Jangan menunggu sampai kehilangan kemampuan bicara atau harus belajar berjalan lagi dari awal. Jagalah diri hari ini untuk tetap sehat besok. Sebelum video ini berakhir, saya ingin mengajak Anda untuk berbagi. Tulis di kolom komentar, apa satu hal yang Anda pelajari hari ini dan kebiasaan apa yang akan Anda ubah mulai malam ini. Komentar Anda bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Mari kita saling menguatkan, saling belajar, dan membangun komunitas lansia yang lebih sadar dan sehat. Jika Anda merasa video ini bermanfaat
Silakan klik suka, bagikan kepada orang-orang terkasih, dan jangan lupa berlangganan saluran ini. Karena setiap minggu, saya akan membagikan informasi penting lain tentang kesehatan otak, jantung, dan kehidupan di usia lanjut. Terima kasih telah menyimak dengan penuh perhatian. Jaga diri Anda, jaga otak Anda. Karena kesehatan, ingatan, dan kemandirian Anda jauh lebih berharga daripada kenyamanan sesaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat dan tetap kuat.